Halo semuanya, balik lagi dengan saya Meli Auliandani. Kali ini saya akan membahas tentang akuntansi pertanggungjawaban. Nah, sebelumnya saya akan membahas tentang bab 10 dari buku Akuntansi Manajemen dari karangan Septiariska Manurung. Pertama-tama di sini ada desentralisasi. Desentralisasi adalah delegasi atau wewenang pengambilan keputusan kepada jajaran manajemen yang lebih rendah di dalam sebuah organisasi. Organisasi yang terdesentralisasi membutuhkan sistem akuntansi pertanggungjawaban yang menghubungkan kekuasaan pengambilan keputusan manajer tingkat yang lebih rendah dengan pertanggungjawaban hasil dari berbagai keputusan yang diambil. Kadar desentralisasi tergantung pada luasnya otoritas pengambilan keputusan yang diselegasikan oleh manajemen puncak kepada lapisan manajemen di bawahnya. Manajer-manajer ini mengemban otoritas untuk membuat keputusan-keputusan tanpa harus meminta persetujuan dari manajemen yang lebih tinggi. Nah, istilah pusat pertanggungjawaban digunakan untuk bagian dari suatu organisasi yang manajernya memiliki kendali atas dan bertanggung jawab atas biaya, laba, atau investasi. Menurut Gorison et al. Pada tahun 2015. Nah, di sini ada pusat pertanggungjawaban. Yang pertama ada pusat biaya. Pusat biaya atau cost center adalah pusat pertanggungjawaban di mana manajer pusat biaya memiliki kendali atas biaya yang dikeluarkan dan otoritas untuk mengambil keputusan-keputusan yang berpengaruh biaya tersebut. Departemen layanan seperti akuntansi, keuangan, administrasi umum, hukum, dan personalia biasanya diklasifikasikan sebagai pusat biaya. Manajer biaya pusat diharapkan untuk meminimalkan biaya yang sambil menyediakan tingkat produk dan layanan diminta oleh bagian lain dari organisasi. Misalnya, manajer fasilitas manufaktur akan dievaluasi setidaknya sebagai dengan membandingkan biaya aktual dengan berapa banyak biaya seharusnya untuk tingkat output aktual selama periode tersebut. Varians biaya standar dan varians anggaran fleksibel seringkali digunakan untuk mengevaluasi kinerja pusat biaya. Nah, yang kedua ada pusat laba. Pusat laba atau profit center adalah pusat pertanggungjawaban di mana manajer pusat-pusat laba memiliki kendali atas biaya dan pendapatan. Dalam pusat laba, manajer bertanggung jawab dan otoritas untuk mengambil keputusan-keputusan yang mempengaruhi biaya maupun pendapatan unitnya. Misalnya, manajer yang bertanggung jawab atas taman kota akan bertanggung jawab atas pendapatan dan biaya dan keuntungan dari taman hiburan, tetapi mungkin tidak memiliki kendali atas investasi besar di taman. Contoh lainnya seperti sebuah perusahaan produk konsumen dapat mendesentralisasikan kegiatan-kegiatan usahanya berdasarkan merek lini produk. Manajer setiap produk dapat mengembang tanggung jawab atas biaya pabrikasi produk dan keputusan menyangkut pendapatan. Seperti penentuan harga jual lini produk, manajer pusat laba sering dievaluasi dengan membandingkan laba aktual untuk laba yang ditargetkan atau dianggarkan. Selanjutnya, pembahasan terakhir yaitu tentang pusat investasi. Pusat investasi atau sering disebut dengan profit center adalah pusat pertanggungjawaban di mana manajer pusat investasi memiliki kendali atas biaya, pendapatan, dan investasi dalam aset operasi. Manajer pusat investasi mempunyai wewenang ekstensif untuk tindakan-tindakan seperti pembelian aset jangka panjang, penentuan syarat-syarat kredit, penentuan tingkat persediaan, dan penetapan harga jual. Manajer juga bertanggung jawab atas perolehan laba yang memadai dan pemilihan aset operasi yang dibutuhkan untuk mencapai laba itu. Ukuran efisiensi dan efektivitas dipakai untuk mengevaluasi kinerja pusat investasi dengan fokus utamanya diarahkan kepada
imbalan investasi aktual yang dicapai dibandingkan dengan imbalan investasi yang dianggarkan. Pusat investasi dianut secara luas dalam perusahaan-perusahaan yang sangat terdiversifikasi. Biasanya, pusat investasi diorganisasikan sebagai divisi-divisi. Divisi umumnya distruktur menurut fungsi perusahaan, produk, pelangganan, atau wilayah dan dapat diorganisasikan sebagai pusat biaya, laba, atau investasi. Perusahaan Boeing mengorganisasikan divisi-divisinya menurut pelangganan. Divisi pesawat komersial memproduksi pesawat jet untuk maskapai penerbangan. Manajer divisi dapat memikul tanggung jawab atas penerapan harga jual produk dan melakukan pengambilan biaya tersebut. Nah, segitu saja pembahasan kali ini. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Terima kasih, sampai jumpa di sesi selanjutnya.